bagaimana orang yang sudah top up, yang sudah memasukkan saldo menjadi anggota yang belum dicairkan dan bla bla bla. Ya kalau yang menjadi korban ya sedih pasti, namanya kehilangan uang. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Ya, kali ini kita akan membahas tentang TikTok versus TikTokers. Ya, mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Mari kita saling sharing informasi. Jadi sebelumnya saya adalah warga baru TikTok. Sekian lama, akhirnya semua akan TikTok pada waktunya. Oh tidak. Jadi pertengahan Januari 2021 kemarin saya membuat akun TikTok. Ya sebelumnya suka lihat orang joget-joget di TikTok gitu, tapi ya karena ada musiknya juga ya, terus kebanyakan musik rakat, musik dari timur, jadi ya semi homesick gitu, jadi ya senang. Tetapi untuk membuat terus untuk dance gitu, kayaknya saya minat bakatnya kurang di dancing ya untuk nari-nari gitu. Tetapi saya memutuskan untuk buat akun TikTok karena saya mau mempromosikan bisnis Gracia Furniture di Momere. Kalau kepo apa itu bisa lihat di TikTok saya Agnes Cooper. Oke, jadi ya karena saya melihat TikTok ini ada peluang bisnisnya juga, jadi ya cobalah buat akun terus mempromosikan beberapa hal gitu. Jadi akhirnya saya resmi jadi akun TikTok. Nah, baru resmi jadi akun TikTok, kemarin katanya TikTok mau diblokir, apa sudah diblokir gitu. Langsung what? Apa-apaan ini? Sudah kepo lah saya searching. Ternyata itu adalah TikTok Cash ya. Jadi TikTok sama TikTok Cash sama apa beda ya? Ya, kita akan ulas, kita akan kupas di sini. Nah, jadi kalau TikTok sendiri, TikTok itu platform sosial video pendek yang didukung dengan musik. Jadi jujur saya bilang, ya pokoknya ya kayak gitu-gitulah teman-teman yang mungkin subscriber lebih pakar ya, atau lebih lama di dunia pertiktokan. Nah, jadi TikTok itu ya seperti ya media sosial sendiri, tapi ya dia ada waktunya, ada durasinya. Jadi kalau YouTube ya sepuasnya gitu. Tapi TikTok ada durasi yang paten. Nah, terus TikTok sendiri dibuat made in China, made in China. Ya, jadi beda kalau YouTube, Instagram, Facebook itu kan di Amerika Serikat. Terus sama yang baru-baru hits juga Telegram. Ya, Telegram dari mana? Silakan lihat di Agnes Cooper edisi 1 atau 2 Februari kemarin ya. Nah, kalau TikTok Cash sendiri, TikTok Cash itu situs yang disinyalir menawarkan investasi bodong. Jadi investasi bodong ya investasi yang ilegal, yang ya tidak terdaftar secara resmi lah. Nah, jadi para penggunanya di TikTok Cash itu diminta untuk cukup meng-follow, ikut akun seseorang, terus like dan nonton video. Jadi ya kayak nonton iklan terus dibayar. Nah, setelah like, nonton iklan tersebut, terus mereka akan diberi tugas dan hasilnya itu di screenshot. Dan kemudian di sini juga ada, saya bukan mempromosikan ya, saya cuma menceritakan apa yang menjadi kegalauan
atau ya yang lagi hits lah yang sekarang tentang TikTok Cash. Jadi jangan sampai habis ini saya dikira disuruh sahabat Cooper untuk mengikutinya, ya tidak ya. Tetapi semua pilihan ada di teman-teman. Nah, kemudian setelah itu, setelah menonton, like kan dengan cara dengan saldo. Nah, terus yang paling wow lagi dari TikTok Cash ini adalah di TikTok Cash itu menawarkan paket keanggotaan. Jadi paket keanggotaan itu ya kita harus membayarnya. Itu ada pilihan, ada jenjangnya dari 89.000 sampai 49.990.000-an. Wow. Ya, jadi ya tergiur karena mungkin di paketan keanggotaan itu ya yang bayar paling tinggi pasti diiming-imingkan mendapat fasilitas atau keuntungan yang lebih banyak. Ya, namanya orang mempromosikan sesuatu atau keunggulannya, ya tertarik. Belum tentu juga sih, tapi mungkin kedengarannya menggiurkan, apalagi zaman sekarang lagi pandemi, banyak social distancing, kita harus jaga jarak di rumah saja, banyak orang yang diberhentikan, ya itu pasti menggiurkan. Dan saya dengar itu banyak yang ikut dan banyak yang meminjam uang di bank untuk masuk menjadi keanggotaan ini. Ya, terus gimana ya? Nah, kemudian tiba-tiba tanggal 10 kemarin diblokir, men. Situs ini diblokir. Dan ya bagaimana orang yang sudah top up, yang sudah memasukkan saldo menjadi anggota yang belum dicairkan dan bla bla bla. Ya kalau yang menjadi korban ya sedih pasti, namanya kehilangan uang. Dan ya yang dari saya baca-baca itu ada yang masih berusaha untuk bisa masuk ke akunnya, dan karena banyak yang sudah tidak bisa masuk ke akun ini karena sudah resmi ditutup kan. Dan ya galau-galau, cemas, sedih gimana begitu ya mendengar berita ini. Terus ya diblokirnya pasti karena ada alasan, yaitu ya tadi disinyalir, terus diidentifikasi bahwa aplikasi TikTok Cash ini itu merupakan money game, yang artinya tidak ada barang, tidak ada jasa yang dijual, tetapi ya orang harus menyerahkan uang dalam jumlah sekian, dan ya itu tadi diiming-iming untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Memang ada sebagian orang yang sudah mendapatkan keuntungan, tetapi ya banyak juga yang belum, dan ya sekarang tidak tahu nasibnya bagaimana. Kemudian diblokir juga karena TikTok Cash ini itu tidak menjadi sektor jasa keuangan, sehingga dia tidak berada di bawah pengawasan OJK. Ya ini yang harus kita garis bawahi kalau kita mau masuk direkrut atau secara volunteer masuk dalam suatu lembaga untuk investasi, ya ini kan ya investasi uang, ya itu kita juga harus melihat sudah ada pengawasan OJK-nya, berada di bawah OJK atau belum, ya ini salah satunya. Dan TikTok Cash itu tidak ada, jadi ya mau tidak mau sudah diblokir, dan ya tidak tahu lagi nasib para penggunanya. Jadi bila subscriberku atau para penonton atau sahabat Cooper ada yang sudah menjadi korban dan mau sharing, ya silakan bisa sharing di komen ya, atau ya private send message ke saya ya. Ya bagaimana ya, sedih
kita yang saya yang mendengar saja sama membaca sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan orang yang baru masuk, baru menyetorkan uang, entah itu memang uang dia memang punya kelebihan uang yang mau diinvestasikan, atau uang yang dia pinjam dari bank, atau ya uang yang menjadi tabungan satu-satunya. Nah, terus hilang raib begitu saja. Wow, kalau ya saya sih sedih, dan ya kayak kebanyakan orang pasti sedih ya. Nah, jadi ya jadi kegalauan saya memang terjawab karena ternyata TikTok itu beda dengan TikTok Cash, dan TikTok itu sendiri sudah mengumumkan secara resmi bahwa mereka tidak berafiliasi, tidak ada hubungannya dengan TikTok Cash. Jadi ya oke-oke saja sih. Nah, jadi ya saya tetap jadi warga TikTok. Jadi tetapi sahabat Cooper tidak usah mencari konten di TikTok yang saya dancing ya, karena di TikTok ya saya kebanyakan mempromosikan bisnis dari sahabat TikTok, sama ya ada beberapa konten yang saya rasa bermanfaat ya yang saya sharingkan ketimbang saya dancing. Tetapi ya ini pribadi saya ya, kalau teman-teman di TikTok mau mau menari, mau menghibur dengan cara apapun ya whatever, terserah, kita punya pilihan masing-masing. Dan juga di TikTok itu juga ada faedahnya. Ya, saya baru merasakan karena ya ada banyak konten-konten yang bermanfaat seperti ini, ada konten belajar bahasa Inggris, ada tentang parenting. Ya, itu yang yang sering saya lihat ya, karena ya bermanfaat. Ya banyak bermanfaat, tetapi juga hati-hati karena untuk TikTok tanpa pengawasan untuk anak-anak itu juga berbahaya, karena di TikTok kan kita tidak bisa mengontrol ya konten apa yang ditonjolkan secara langsung di beranda, di bagian depan. Kadang juga konten-konten yang tidak begitu berfaedah, yang buruk juga untuk anak-anak. Jadi ya itu bisa dihindari juga sih. Nah, ya itu jadi TikTok versus TikTok Cash. Jadi TikTok beda dengan TikTok Cash ya. Dan pesan moral di video ini, bila kita mau investasi ya kita harus 2L, yaitu logis dan legal. Nah, logisnya ya yang masuk akal. Misalnya masuk akal dikasih 49.990 dan sekian terus dalam waktu 1 tahun bisa menjadi kita bisa mendapat ratusan juta. Nah, itu kan ya di bank saja bunganya tidak seperti itu. Terus kalau reksadana terus deposit ya kan tidak, maksudnya ya mereka mau putar di saham juga bagaimana ya. Jadi ya mungkin kita bertanya-tanya kok bisa, kok bisa itu mungkin yang akan menjawab kita bahwa oh ini tidak logis dan bisa mengarah ke investasi bodong. Nah, kemudian yang kedua pesan moral dari TikTok Cash ini yaitu legal, dalam arti investasi keuangan yang mau kita ikut ya harus legal, ada badan hukumnya, di bawah pengawasan OJK ya dalam hal ini. Dan juga ya bisa searching juga ke ya lebih banyak browsing lah, lihat websitenya apa, terus ya gitu ya, itu kita harus logis dan legal tadi ya. Oke, saya tidak sempurna dalam investasi keuangan, tetapi semoga informasi ini mendekati kesempurnaan. Dan untuk lebih sempurna, teman-teman bisa sharing ke teman lain, atau kekurangan saya bisa ditambahkan lewat komen atau send message langsung ya. Oke, semoga bermanfaat dan have a nice day. Bye bye.